komen, dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak. Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, lancar melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar daring pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Syukur alhamdulillah ya, marilah kita ucapkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali secara daring di pertemuan kali ini. Baiklah anak-anakku semuanya, kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D. Sebelum Bapak membahas materi lanjutan, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah ini mengenai tatap muka ya. Jadi masih ada yang bertanya ya, Pak, saya tatap mukanya boleh nggak diganti dengan apa, maksudnya diganti dengan hari yang lain ya. Jadi begini nah ya, ini khusus untuk kelas 7A. Bapak sampaikan kemarin itu Bapak sudah share pada kalian ya di grup kelas 7A, itu disesuaikan dengan nomor urut ya. Jadi nomor urut ganjil ya, nomor urut ganjil itu luringnya atau tatap mukanya jatuhnya pada hari Senin sekarang ya, hari Senin sekarang. Jadi yang genap itu di rumah. Jadi sesuaikan dengan nomor urut kalian masing-masing. Jadi tidak ada yang harus, Pak boleh nggak saya diganti dengan nomor yang lain ya, jangan nak ya, jangan. Kalau misalkan kalian nggak bisa datang ke sekolah sementara kalian nomor ganjil ya, kalian silakan ya mengantarkan surat ke sekolah, mengantar surat keterangan ya, keterangan. Kalau kalian punya riwayat penyakit ya, silakan menyerahkan surat keterangan ya kesehatan ya terkait dengan penyakit yang pernah kalian alami ya. Jadi seperti itu ya, jadi seperti itu. Jadi kalian jangan memaksakan diri juga. Kalau kalian sakit ya, jadi lebih baik kalian daring aja di rumah. Yang penting kalian bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Jadi seperti itu ya. Oke, ini berhubungan dengan apa namanya tatap muka ya, tatap muka kalian. Jadi kita seminggu itu nomor ganjil ya, terus diganti lagi nanti minggu depan itu nomor genap. Jadi seperti itu terus ya. Jadi jangan sampai kalian salah ya. Kalian nomor genap, hari ini kalian datang ke sekolah. Jadi tidak ya. Ini khusus untuk kelas 7A ya. Kalau kelas 7B, C, dan D itu Bapak tidak tahu Untuk proses belajar tetap disesuaikan dengan jadwal pelajaran seperti yang apa namanya yang sudah di-share oleh masing-masing wali kelas kalian ya. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian sesuaikan dengan jadwal pelajaran. Jadi kalian harus berada di rumah ya. Jadi bukan harus keluyuran ya, sehingga kalian nanti tidak bisa ya menyimak pelajaran
dengan baik. Jadi kalian harus lihat jawab pelajaran kalian itu. Jam setengah 8, jam pertama kalian belajar dengan siapa ya. Terus jam kedua, jam ketiga sampai jam terakhir. Jadi khusus buat kalian yang daring di rumah, ya ini sengaja Bapak ya buat video ini ya. Materi yang akan Bapak bahas pun sama nanti ya. Kalian yang daring di rumah dan tatap muka ini sama. Jadi ya, supaya apa? Supaya pertemuannya tidak tumpang tindih, terus tanggal pertemuannya juga tidak berbeda. Tugasnya pun sama ya. Jadi tugasnya pun sama akan Bapak buat. Jadi pertemuan hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian lihat hari ini kelas mana yang belajar bahasa Indonesia, apakah 7A atau 7B. Lihat jadwalnya, lihat kalian maksudnya pertemuannya jam keberapa. Apakah jam terakhir, apakah jam pertama ya. Jadi linknya nanti ya Bapak akan kirim sesuai dengan waktu jam pelajaran Bapak masuk. Jadi kalian tinggal menyimak ya materi yang Bapak sampaikan. Kemarin Bapak sudah melaksanakan kuis ya, sudah mengirim link kuis kepada kalian. Terus di kolom komen itu Bapak lihat ya, banyak sekali ya awalnya Bapak lihat banyak sekali yang ini jawabannya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Namun ada beberapa orang teman kalian seperti Renata ya, Bapak perhatikan ya, pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Sementara yang lain ya kok berbeda. Ya, kok bisa berbeda? Jawaban dari mana kalian ambil? Ya, jadi kita harus sinkronkan dengan materi yang kita pelajari. Makanya ya, Bapak menyimpulkan ya, ada kemungkinan video yang Bapak buat ya, yang Bapak kirim setiap pertemuan itu tidak kalian tonton sampai habis. Karena kalian fokus pada tugas ya. Jadi kalian percepat ke bagian akhir ya. Fokus di tugas ya. Jadi kalian tidak mendengarkan materi pelajaran yang Bapak bahas ya. Terutama mengenai yang kemarin itu ya, ciri-ciri bahasa di dalam fabel. Itu sudah Bapak bahas ya, sudah Bapak sampaikan. Tapi kok kenapa ya? Kok jawabannya berbeda? Ya, jadi sekali lagi Bapak ingatkan ya, setiap apa yang Bapak sampaikan ya, tolong kalian dengarkan. Kalau itu menurut kalian itu penting ya, silakan kalian catat nak. Ya, kemungkinan besar apa yang Bapak sampaikan itu masuk ke dalam ujian semester 2 atau ujian tengah semester. Ya. Jadi Bapak mohon sekali kalian ya menyaksikan video itu, mendengarkan, melihat ya dengan baik. Terus siapkan pena, siapkan buku, dicatat ya, kalau perlu dicatat. Walaupun Bapak tidak menyuruh kalian untuk mencatat. Jadi kalau menurut kalian penting, kalian catat. Oh, ini apa yang disampaikan ke topik ini penting nih ya. Jadi kalian bisa ulang-ulang ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa ulang lagi terus kalian catat. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak terulang kembali ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Oke, terus yang berikutnya ini masih berhubungan dengan tugas-tugas ya. Masih saja ada beberapa orang teman kalian yang dari awal sampai sekarang tidak mengerjakan tugas-tugas harian ya. Terus yang berikutnya mengenai praktek bercerita. Jadi bercerita itu nak bukan kalian duduk terus kalian baca buku seperti ini. Ya, tidak seperti itu nak. Ya. Jadi kalian sikapnya seperti apa? Berdiri, terus
ambil gambarnya dari depan ya. Harus ambil gambar dari depan. Dengan posisi jangan terlalu dekat ya. Paling jauh itu kalian berdirinya ya 2,5 meter, 2,5 meter dengan kemampuan vokal kalian ya. Jadi kalau kalian terlalu dekat, ada kemungkinan kalian membaca teks ya, membaca teks seperti ini ya, membaca teks di depan kamera kalian ya, ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi Bapak meminta kepada kalian yang sudah mengirim agar mengulang kembali. Ya. Jadi jangan terlalu dekat, jangan pula mengambil dari bawah. Dari depan kasih jarak 2,5 meter. Ya. Jangan diambil pada tempat yang gelap, maka Bapak suruh kalian ngambilnya di teras ya supaya jelas gitu nah ya, supaya jelas. Ya, jadi bagi kalian yang sudah kirim ya, tolong diperbaiki. Itu silakan kalian kirim hari Rabu ya, sesuai janji Bapak 1 minggu ya. Jadi hari Rabu besok itu semua tugas praktek bercerita ya, kalian sudah kirim ke Bapak. Itu khusus kelas 7A, B, C, dan D. Untuk kelas 7 yang belajar dengan Bu Fatimah, silakan share videonya ke Bu Fatimah langsung. Ya, ke nomor WA-nya Bu Fatimah. Ya. Apa saja yang akan Bapak nilai? Yang pertama itu ekspresi ya. Ekspresi, terus yang berikutnya vokal. Terus yang ketiga ya, kostum kalian ya, dengan riasan ya penampilan kalian. Kalau penampilan kalian acak-acakan ya, tentunya nilai kalian ya padanya. Ya, jadi vokal kalian harus kalian perhatikan, itu harus jelas ya, artikulasinya harus jelas nah. Jadi apa yang disampaikan ya, kalian bercerita itu apa yang kalian sampaikan ya, terdengar dengan baik pesan-pesannya sama pendengar, itu Bapak mungkin ya. Oke, jadi itu mengenai tugas praktek bercerita ya, membacakan cerita legenda. Ingat, legenda bukan si kancil dan buaya, bukan ya. Jadi legenda, jadi bukan fabel yang kalian ceritakan ya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya ya, kita lanjutkan. Kemarin kita udah bahas ciri bahasa fabel ya, Bapak tidak akan ulang lagi. Ya, hari ini kita akan coba bahas tentang ya, sebenarnya ini hanya ulang-ulang aja nah, kita mengulang kembali ya. Menelaah struktur teks fabel dan legenda. Ya, menelaah struktur teks fabel dan legenda. Jadi ada beberapa bagian ya, bagian penting di dalam ya sebuah fabel atau legenda. Yang pertama itu dalam istilah bahasanya kita menyebutnya orientasi. Apa itu bagian orientasi ya? Bagian orientasi adalah bagian awal cerita ya, awal cerita yang berisi pengenalan tokoh dengan lingkungannya, yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, jadi itu adalah bagian yang pertama. Jadi kalian harus ingat, struktur yang pertama dalam fabel dan legenda itu adalah orientasi. Ingat itu nak. Orientasi itu apa? Orientasi itu bagian awal atau bagian perkenalan di dalam sebuah cerita. Apakah memperkenalkan fisik tokoh, apakah itu memperkenalkan tentang latar-latarnya ya, apakah di sungai, di gunung, di hutan, dan lain. Yang kedua ya, komplikasi. Ya, komplikasi. Apa itu komplikasi?
Komplikasi itu sebenarnya bukan komplikasi ya. Konflik dulu baru komplikasi. Ya, mungkin ada kesalahan di dalam buku ini. Jadi yang kedua itu adalah konflik. Muncul konflik. Jadi setelah bagian perkenalan ya, misalnya kancil dan buaya bertemu ya. Setelah itu buaya ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji pada kancil, itu artinya muncul konflik. Ya. Setelah muncul konflik ya, akhirnya yang ketiga itu adalah komplikasi. Konfliknya makin tinggi, konfliknya memuncak. Sehingga terjadilah pertengkaran antara kancil dan buaya. Awalnya dari siapa? Awalnya dari ya bertemunya kancil dan buaya. Yang memulai itu siapa? Yang memulai adalah buaya. Buaya ya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kancil. Ya. Sehingga muncul konflik tadi, sehingga lama-kelamaan konflik tadi semakin memuncak. Terus yang berikutnya resolusi ya. Pada bagian ini permasalahan dari tokoh dihadapi tokoh mulai ada penyelesaian. Ini resolusi namanya. Ya. Jadi biasanya konflik semakin memuncak ya, pertengkaran itu ya. Lama kelamaan ya mereda. Ya. Bisa saja ada tokoh lain yang masuk ke dalam cerita tersebut sebagai penengah yang mendamaikan kancil dan buaya. Ya, mendamaikan kancil dan buaya tadi. Ya. Sehingga timbul apa? Sehingga timbul penyelesaian. Ini di bagian akhir, yaitu koda. Ya, kehidupan tokoh sudah berubah dan mengandung ada unsur pendidikan, ada unsur moral, agama dan lain-lain. Oke, baiklah kita lanjut kembali anak-anak ya. Jadi Bapak ulang kembali ya, Bapak pertegas. Jadi yang pertama struktur dari teks, fabel dan legenda. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua itu konflik, yang ketiga itu komplikasi, yang keempat itu resolusi, yang terakhir itu koda. Koda ini adalah bagian akhir ya, bagian akhir dari sebuah cerita ya. Apakah cerita ini menyedihkan, apakah cerita ini bahagia, dan di bagian akhir ini biasanya akan timbul nilai-nilai moral, nilai agama ya, nilai sosial, budi pekerti dan lain-lain. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi tolong kalian pahami ya, terus kalian ingat ya, sehingga pada saat nanti ulangan ya atau ujian, jika ada pertanyaan seperti ini kalian bisa menjawab dengan Oke, baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan kembali ya. Untuk tugas, silakan kalian buka LKS kalian halaman 30 ya. LKS halaman 30, poin A ya, poin A. Jadi kalian nanti akan melihat ini ada tabel ya. Untuk teksnya itu kalian bisa baca di sini ya. Fabel, kancil, dan tikus. Untuk contoh itu sudah ada di buku ini ya. Ya, contohnya sudah ada. Ini adalah bagian-bagian dari struktur teks fabel ya, teks fabel. Jadi kalian bisa melihat panduannya di belakang ya. Jadi tugasnya di bagian halaman 30 cukup poin A saja. Ya, cukup poin A saja ya. Halaman 30 buku LKS. Oke, baiklah ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan Bapak mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.